Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Tiara. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 saya dengan judul Fenomena Penggunaan Bahasa Pergaulan di Indonesia, mata kuliah Bahasa Indonesia. Langsung saja ke latar belakang, bahasa sebagai alat komunikasi yang digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa merupakan objek dalam linguistik. Manusia sebagai pengguna bahasa tentunya seringkali menggunakan bahasa formal maupun non-formal, tergantung konteks yang sedang dihadapi. Bahasa memiliki dua bentuk, antara lain bahasa lisan dan bahasa tulisan. Bahasa lisan merupakan bahasa yang dilisankan, diucapkan, dan dituturkan. Bahasa lisan berbeda dengan bahasa tulisan, karena dalam bahasa lisan membutuhkan penutur dan juga mitra tutur. Bahasa yang digunakan sudah terlepas dari kaidah bahasa yang ditentukan. Umumnya, bahasa lisan sudah tidak memperhatikan kaidah bahasa Indonesia secara runtut, karena dalam berbahasa lisan, baik penutur maupun mitra tutur hanya perlu mengetahui maksud satu sama lain. Hal ini dapat disimpulkan bahwa berkomunikasi yang baik adalah berkomunikasi yang sesuai dengan konteks yang dibicarakan. Anak sekolah menengah atau yang sering disebut sebagai remaja seringkali menggunakan bahasa-bahasa tuturan yang seenaknya sendiri, tanpa melihat tingkat kesopanan maupun ketepatan penggunaan bahasa. Remaja lebih suka membuat inovasi baru dengan membudidayakan bahasa gaul, karena dengan bahasa gaul mereka menganggap bahwa bahasa yang mereka pakai sudah memenuhi kriteria, bahwa mereka sudah tidak ingin lagi dikatakan sebagai anak-anak. Masa transisi dari anak-anak menuju remaja mengalami banyak pengaruh, terutama pengaruh dari lingkungan dan pengaruh pergaulan anak tersebut. Kesantunan bertindak tutur yang sejak dulu dijunjung dan diajarkan oleh para pendidik rupanya sudah berubah menjadi ketidaksantunan yang menuntut pendidik harus lebih kritis lagi dalam menanggapi fenomena peradaban bahasa gaul di kalangan remaja yang justru menghilangkan norma kesantunan dalam bertutur kata terhadap orang yang lebih tua. Bahasa gaul dapat dikatakan sebagai kode-kode tertentu yang hanya dimengerti oleh segelintir orang saja. Bahasa gaul ini memunculkan istilah-istilah baru. Munculnya istilah baru ini dikarenakan adanya modifikasi dari bahasa Indonesia yang memiliki makna yang berbeda dengan makna asli bahasa Indonesia. Namun karena terlalu sering menggunakan bahasa gaul ini mengakibatkan orang-orang yang tidak berada dalam kelompok tersebut akan mengamati bahasa mereka. Mereka yang bukan anggota kelompok lama-kelamaan akan mengerti bahasa yang mereka gunakan karena kerap kali mendengar bahasa tersebut. Pentingnya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang berfungsi sebagai alat komunikasi mempunyai peran sebagai penyampai informasi. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa yang sesuai dengan situasi dan kondisi serta efektif dalam penyampaian maksud dan tujuan lawan bicara. Sedangkan bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa baku, yang sudah sebuah keharusan mengenai kemampuan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebagai warga negara Indonesia seharusnya mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar tanpa memandang dari generasi apa orang tersebut. Hal ini menjadi sebuah keharusan karena dalam kedudukannya bahasa Indonesia sebagai bahasa kebanggaan nasional, identitas nasional, dan alat pemersatu bangsa. Bahkan kedudukan bahasa Indonesia dijelaskan pada UUD 1945 pasal 36 mengenai kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar dalam pendidikan, alat penghubung tingkat nasional, dan alat perkembangan kebudayaan dan iptek. Berdasarkan kedudukan bahasa Indonesia, maka secara otomatis bahasa Indonesia ini harus digunakan dalam kegiatan yang bersifat formal maupun non-formal. Namun yang sering terjadi sekarang ini, penggunaan bahasa Indonesia di kalangan masyarakat sudah bercampur dengan bahasa gaul. Penggunaan bahasa gaul. Bahasa gaul adalah sejumlah kata atau istilah yang mempunyai arti khusus, unik, menyimpang, bahkan bertentangan dengan arti yang lazim ketika digunakan oleh orang-orang subkultur tertentu. Bahasa gaul dahulu masyarakat populer dengan bahasa prokem. Bahasa gaul umumnya mulai muncul di kalangan masyarakat pada tahun 1980-an. Pada tahun ini, bahasa gaul lebih dikenal dengan bahasa prokem. Bahasa prokem saat itu digunakan oleh kalangan pergaulan preman. Penggunaan bahasa ini dapat dikatakan sebagai kode yang digunakan kelompok tertentu. Dapat dikatakan sebagai kode karena makna dari bahasa prokem setiap kelompok berbeda-beda. Makna dari bahasa tersebut hanya diketahui oleh kelompok tersebut saja. Pada awalnya, penggunaan bahasa prokem ini bertujuan untuk merahasiakan obrolan dari kelompok tertentu. Penggunaan bahasa prokem preman saat itu tidak digunakan pada situasi tempat yang khusus, melainkan pada situasi tempat yang umum. Terlalu seringnya penggunaan bahasa prokem ini menjadikan orang awam yang bukan anggota kelompok lama-kelamaan akan mengerti makna tersebut.
Pada akhirnya, penggunaan bahasa prokem ini tidak hanya digunakan oleh kalangan orang kelompok tertentu saja, namun orang awam yang bukan anggota kelompok juga mulai menggunakan bahasa prokem di kehidupan sehari-hari mereka. Oleh karena itu, makna dari bahasa prokem tidak lagi menjadi bahasa yang memiliki makna rahasia. Seiring berjalannya waktu, sejalan dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi menyebabkan perkembangan menjadi pesat. Selain perkembangan teknologi komunikasi ini mendorong perkembangan bahasa, namun juga menimbulkan masalah mengenai keberadaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini didukung dengan mulainya muncul situs jaring sosial di dunia maya yang digunakan oleh masyarakat. Penggunaan jejaring sosial ini memudahkan seseorang mengetahui perkembangan bahasa yang ada. Perkembangan bahasa dalam dunia dapat memunculkan berbagai macam gaya bahasa baru di kehidupan masyarakat. Perkembangan bahasa ini menjadi pesat karena mengakses situs jaring sosial tidak hanya sebatas sebagai pengguna dalam negeri maupun juga luar negeri. Interaksi antar negara inilah yang membuat perkembangan gaya bahasa menjadi pesat. Dengan adanya perkembangan bahasa dapat membuat gaya bahasa Indonesia menjadi bervariasi. Saat ini penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari sudah mulai bergeser, digantikan oleh bahasa gaul. Bahasa gaul jika digunakan dalam situasi non-formal akan dapat dipahami, namun sangat tidak tepat jika penggunaan bahasa gaul ini digunakan dalam situasi yang formal. Bahasa gaul banyak digunakan oleh kalangan remaja. Banyaknya pengguna remaja dipicu oleh gengsi dalam diri mereka karena tidak mengetahui, mengerti, dan menggunakan bahasa gaul mereka akan dianggap ketinggalan zaman oleh remaja lain. Fenomena menggunakan bahasa gaul tidak hanya hasil dari modifikasi bahasa Indonesia, namun juga terdapat modifikasi dari bahasa lain. Bahasa gaul sendiri tidak hanya hasil dari modifikasi satu bahasa, berupa bahasa-bahasa yang sedang populer digunakan oleh khalayak ramai. Contoh bahasa gaul, santuy atau sans, artinya santai, gemai, gemas, kuy, yuk, mantul, mantap, betul, bucin, budak cinta, rempong, ribet, mager, malas gerak, anjir, ungkapan untuk hal yang menakjubkan, pap, post a picture, gaje, gak jelas, otw, on the way, garing, tidak lucu, kepo, orang yang ingin serba tahu. Pengaruh penggunaan bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa gaul pada kalangan remaja membawa pengaruh yang kurang baik terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Saat ini banyak di kalangan masyarakat yang sudah memakai bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari mereka. Adanya pengaruh perkembangan teknologi dan komunikasi dicerminkan pada perilaku masyarakat yang mulai meninggalkan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saat ini dalam lingkungan masyarakat mulai terbiasa menggunakan bahasa gaul. Hal ini diperparah dengan fenomena generasi muda yang tertarik untuk mempelajari bahasa asing daripada menguasai bahasanya sendiri. Dalam kondisi seperti ini, sangat perlu untuk memberikan pembinaan dan pemupukan mengenai bahasa Indonesia sejak dini kepada generasi muda agar mereka tidak ikut menggunakan bahasa gaul. Dalam kondisi seperti ini, sangat perlu untuk memberikan pembinaan dan pemupukan mengenai bahasa Indonesia sejak dini kepada generasi muda agar mereka tidak ikut menggunakan bahasa gaul. Pengaruh arus globalisasi dalam identitas bangsa tercermin pada perilaku masyarakat yang mulai meninggalkan bahasa. Dalam perkembangan sejarah pertumbuhan bahasa asing memiliki perkembangan yang lebih maju. Bahasa gaul begitu mudah untuk digunakan berkomunikasi, hanya orang tertentu yang mengerti bahasa gaul. Maka remaja lebih memilih untuk menggunakan bahasa gaul sebagai bahasa sehari-hari, sehingga bahasa Indonesia semakin pudar bahkan dianggap kuno di mata remaja yang menyebabkan turunnya derajat bahasa Indonesia. Selain itu, Beta Puspa 2015-5 juga mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dari bahasa gaul ini. Dapat dilihat bahwa penggunaan bahasa gaul banyak digunakan di kalangan remaja, namun penggunaan bahasa gaul ini dapat digunakan pada situasi yang tepat akan memberikan manfaat mengenai inovasi bahasa yang muncul nantinya. Sedangkan dampak negatif, penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit penggunaan bahasa dengan baik dan benar. Padahal di sekolah atau di tempat kerja, kita diharuskan untuk selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kesimpulan,
Masyarakat Indonesia saat ini banyak yang menggunakan bahasa gaul dan singkatan-singkatan dalam kegiatan sehari-hari, merupakan penyimpangan dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Adanya penyimpangan ini dapat menghambat pertumbuhan perkembangan bahasa Indonesia. Luntur atau hilangnya penggunaan bahasa Indonesia karena kurangnya kesadaran dalam diri untuk mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia di negerinya sendiri. Hal ini terkadang diperparah oleh maraknya dunia artis yang menggunakan bahasa gaul di media sosial dan elektronik. Saran, seharusnya sebagai warga negara Indonesia menghindari pemakaian bahasa gaul yang sangat banyak digunakan di masyarakat. Terlalu banyaknya penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja membuat prihatin bangsa ini. Para generasi muda yang diharapkan dapat memajukan bangsa dari segala aspek inilah yang harus menjadi perbaikan bersama. Solusi yang dapat diberikan yaitu menanamkan kecintaan dalam diri mereka terhadap bahasa Indonesia, terutama dalam penggunaan bahasa. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.